Hai, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Seperti biasa kita kembali lagi di Toba AI Talks. Kali ini kita udah ada di Toba AI Talks 16. Wah, nggak berasa ya teman-teman. Dan malam hari ini kita berkesempatan untuk nanti mendengarkan cerita langsung dari juara 2 dari Toba AI Challenge yang kemarin sudah sempat berlangsung. Nah, minggu lalu tuh kita udah dengar cerita sharing-sharing ya kan dari juara ketiga langsung dari yang punya akunnya Ocang Rangers, cerita soal apa ya, hal yang dia suka terus akhirnya bisa membuahkan hasil di dunia konten sosial media. Nah, kali ini kita bakal langsung dengar pengalaman dari Mas Fakih Ahmad Mukhlisun sebagai konten kreator dari Instagram @intuisi.art. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah pada join malam hari ini, udah meluangkan waktunya di hari Selasa ini. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Dita. Teman-teman mungkin udah bosan kali ya lihat saya di Toba AI Talks. Selalu ada saya, ya kan? Malam hari ini kita bakal tahu strategi konten untuk jualan di Instagram langsung dari Mas Ahmad panggilannya ya. Nama lengkapnya tadi udah disebutin Mas Fakih Ahmad Mukhlisun sebagai konten kreator dari Intuisi Art dan sekaligus juara 2 dari Toba AI Challenge. Kita sapa dulu nih Mas Ahmad yang ada di sana. Halo Mas Ahmad. Halo, halo, hai. Terima Halo, kasih halo, atas hai. kesempatannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin slide-nya bisa langsung di next. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, Dita bakal memperkenalkan Toba itu apa sih? Mungkin teman-teman yang udah sering ikut Toba AI Talks sudah hafal ya, Toba AI itu apa sih? Ini tuh adalah aplikasi website yang digunakan untuk analisa sosial media, terutama di Instagram. Nah, ini tentunya bisa membantu mengoptimalkan sosial media teman-teman ataupun Instagram teman-teman ya, karena di sini teman-teman bisa langsung tahu keyword analitik untuk Twitter di cek brand dan cek trend, dan juga bisa tahu analitik untuk Instagramnya di cek brand. Nah, fitur komparasi dari Toba AI ada apa aja sih yang beda dari Insight Instagram? Nah, di situ sudah dipampangkan. Teman-teman bisa melihat langsung summary demografi followernya, ya kan. Terus teman-teman bisa lihat menganalisa juga kompetitor teman-teman yang sama gitu ya, jenis Instagramnya, sosial medianya dengan sosial media yang teman-teman punya. Nah, itu bisa dilihat dan bisa dianalisa langsung kompetitor teman-teman di situ. Terus performa dari sosial media teman-teman juga bisa dilihat tentunya pakai Toba AI. Teman-teman bisa lihat engagement rate, terus pertumbuhan dari engagement rate-nya juga bisa dilihat, terus performa dari hashtag-nya juga bisa dilihat, hashtag yang pernah teman-teman pakai sebelumnya, terus postingan-postingan mana aja sih yang pernah teman-teman pakai dan itu istilahnya engagement-nya bagus dan bisa teman-teman ulang lagi. Kurang lebih begitu ya fungsi dari Toba AI. Mungkin Mas Ahmad sendiri sudah merasakan kemarin selama Toba AI Challenge, betul Mas Ahmad? Ya, benar banget. Sangat-sangat wow gitu sih, Toba AI. Ahmad, halo. Teman-teman di sini ada yang baru juga. Nah, Toba AI Talks itu adalah webinar series nih ya, teman-teman, untuk para teman-teman calon influencer, konten kreator dan juga digital marketer yang tentunya banget melalui. Halo Mas Ahmad. Cek. Ini tempat saya yang patah-patah atau dari Mbak Ditanya yang patah-patah ya? Sorry teman. Oke, oke. Kalau dari sayanya patah-patah enggak ya, teman-teman? Cek guys. Oke. Berarti nunggu Mbak Ditanya. Ya.
Sorry. Apakah aku udah masuk lagi? Iya. Kok tiba-tiba hilang? Udah. Oh my God, ya ampun. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf sekali, namanya jaringan ya. Gak ada yang bisa memprediksi jaringan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi udah memperkenalkan Toba, udah memperkenalkan fitur-fitur Toba dan Toba AI Talks. Tadi mau cross-check nih soal fitur-fiturnya Toba. Tentunya Mas Ahmad selaku bahasanya ini banget ya, formal banget. Pokoknya sebagai peserta Toba AI Challenge, sudah gitu kemarin menang juga jadi juara 2. Bener nggak sih Mas tadi fitur-fiturnya sangat membantu? Ya, benar banget. Banyak banget fitur-fiturnya yang menurutku juga sangat-sangat membantu aku ya dalam baik itu mulai kita terutama dalam monitoring mana sih seberapa besar sih atau bagaimana sih performa akun kita, dan banyak banget fitur-fiturnya dan itu sangat-sangat memuaskan sih buat saya sendiri. Wah, ini langsung testimoni ya teman-teman dari juara 2 Toba AI Challenge. Nanti teman-teman juga boleh nih ngasih masukan atau mungkin memberikan testimoni kayak Mas Ahmad nanti di akhir acara boleh, atau nanti langsung DM juga boleh, atau ke miminnya Toba juga boleh. Kita langsung lanjut dulu ya. Oke, next. Slideshow-nya sudah di next kah? Oke. Seperti apa yang sudah pernah disampaikan, value kita, visi kita dari Widi Analytics dan juga dari Toba AI sendiri adalah pengen banget sih kita jadi startup data analitik yang tentunya bisa membangun sebuah social modeling system untuk masyarakat yang lebih baik tentunya ke depannya, karena di era-era sekarang apalagi ke depannya kita harusnya semakin melek sama digital gitu ya. Oke, next. Ya, langsung aja kita masuk ke peraturan Toba AI Talk seperti biasa. Peserta tentunya wajib sopan selama acara berlangsung. Nanti webcam-nya bisa dimatikan terlebih dahulu selama acaranya dimulai atau selama speakers dan juga moderator nanti menyampaikan materi. Dan nanti hanya boleh meng-unmute ataupun menyalakan mikrofon ketika dipersilakan oleh moderator ataupun speakers kalau memang nanti ada sesi yang diperlukan gitu ya. Jadi nanti selama berlangsung mic-nya boleh dimatikan dulu, terus kameranya juga webcam-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Terus seperti biasa nanti untuk bertanya di sesi tanya jawab di akhir setelah materi selesai, nanti teman-teman tinggal langsung ke kolom question, teman-teman bisa sertakan nama, asal daerah, kemudian langsung pertanyaannya apa, gitu ya. Di chat Instagram Live juga bisa untuk teman-teman yang saat ini nonton via live Instagramnya di Toba AI, karena ini juga disiarkan langsung di live Instagramnya Toba AI. Kemudian untuk e-sertifikat seperti biasa nanti akan dibagikan link feedback-nya di akhir Toba AI Talk sesi terakhir ya. Jadi nanti jangan khawatir, setelah materi selesai nanti link untuk feedback dan juga e-sertifikat akan dibagikan, tidak ada absen ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti di tengah-tengah menanyakan absen, ini sudah dijawab di awal, tidak ada absen ya teman-teman. Jadi nanti link feedback-nya bisa diisi di akhir, 1 kali aja, dan itu udah pasti teman-teman akan dapat. Jadi nanti akan ada kurun waktunya teman-teman untuk ngisi sampai kapan, dapatnya juga kapan, jadi harap bersabar, isinya tetap 1 kali aja. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, ada satu lagi nih, setelah tadi cerita soal Toba AI, udah dikasih tahu fiturnya, komparasinya sama Insight Instagram. Teman-teman di sini boleh langsung mencoba untuk register ke Toba AI. Langsung aja diketik nih di Chrome-nya langsung ya, di web. Bisa diketik bit.ly/daftar Toba AI. Nah, nanti bisa teman-teman masuk ke pilihan yang daftar. Nanti teman-teman gunakan kupon Toba Talks, terus teman-teman bisa menggunakan Instagram Analytics Toba AI ini free selama 3 bulan ke depan. Gitu. Jadi silakan dicoba nanti selesai Toba AI Talks berakhir ya. Oke, kita langsung, kok macet-macet ya? Sudah ada yang komen. Oke, Mas Ahmad, apakah suaraku macet-macet, patah-patah atau sejauh ini jelas? Aman sih, bagi saya aman ya? sih, aman. Aman ya, mungkin teman-teman yang macet-macet mungkin boleh digeser gitu handphonenya, barangkali sinyalnya kayak saya tadi harus agak bergeser.
karena salah konekin wifi ya. Oke, kita langsung perkenalan. Tadi sudah perkenalan di awal juga. Untuk speakers kita malam hari ini ada Mas Fakih Ahmad Mukhlisun selaku konten kreator dari intuisi.art, dan Mas Ahmad saat ini sedang menempuh pendidikan S1 atau sudah selesai nih Mas? Masih menempuh sebenarnya. Oke, masih menempuh juga pendidikan ini. S1 di manajemen FEB UGM, bener ya Mas ya? Benar-benar. Oke, betul. Jadi teman-teman yang mau kepo Intuisi Art tuh apa sih? Nah, mungkin waktu kemarin diumumin juara 2-nya adalah Intuisi Art, teman-teman udah ada yang sebagian ngepoin. Nah, sekarang saatnya kita mulai acara untuk ngobrol-ngobrol langsung sama si pemenang juara 2-nya ini. Tapi sebelum mulai, aku mau ini udah di-share nih, di-share screen. Ini adalah penampakan dari fitur Toba. Akunnya adalah akun intuisi.art. Nah, ini screenshot-nya, teman-teman bisa langsung lihat engagement rate-nya, kenapa waktu itu Intuisi Art bisa menang, terus followernya bisa dilihat, pertumbuhannya seperti apa, ya, sangat kelihatan, apa ya istilahnya, signifikannya bagus banget gitu ya, ada kenaikan terus. Kemudian enrichment-nya juga bagus, kemudian impression-nya juga luar biasa bagus, jadi tidak ada penurunan. Nah, itu yang akhirnya menjadi pertimbangan teman-teman dari panitia bisa memilih Intuisi Art sebagai juara 2. Gitu teman-teman. Jadi bukan karena followernya banyak, jumlahnya banyak banget, tapi yang dilihat adalah konsistensi konten dan pertumbuhan yang dilihat ketika mereka menggunakan tools Toba. Nah, itu kan akan dilihat tuh engagement-nya seperti apa sih pertumbuhannya. Nah, yang pertumbuhannya bagus, konsisten, naik terus, itu yang kita nilai sebagai apa ya istilahnya, performanya baik gitu dan masuk kategori pemenang. Gitu kurang lebih. Jadi nanti untuk teman-teman yang sekarang udah tahu kuncinya apa sih yang bisa bikin menang di Toba AI Challenge, nanti next-nya di Toba AI Challenge yang selanjutnya teman-teman bisa langsung copy cara-cara yang sudah mungkin diberikan sama para pemenang ya kan, atau mungkin udah diberikan sama sama Toba AI Talks lah selama kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita langsung mulai aja acaranya. Kita langsung ngobrol sama Mas Ahmad. Aku punya beberapa pertanyaan nih Mas deh. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas Ahmad secara pribadi selama ini selain menjadi konten kreator tuh selain mahasiswa juga apa lagi nih kesibukannya? Baik, BTW suaraku lancar ya? Cek lancar dan jelas nggak ya? Cek. Aman lancar. Oke, sorry. Oke, nama aku Ahmad, panggil aja Ahmad gitu ya. Dan kesibukanku sebenarnya ya itu tadi, kita selain di Intuisi Art, saya masih mahasiswa yang ya udah menuju masa-masa mahasiswa tua gitu sih. Jadi selain kesibukan di Intuisi Art ya jadi mahasiswa di FEB UGM tadi, di manajemen. Jadi ya kesibukan paling gamblingnya itu sih antara di Intuisi Art kemudian di kuliah, tapi juga mungkin juga di kepanitiaan event-event gitu kan. Ya maklum lah mahasiswa ada event-event gitu. Jadi ya cuma 3 itu doang sih, dan itu udah cukup memakan waktu selama 24/7 gitu. Oke. Oke, macet. Teman-teman merasakan apakah ini macet di saya aja? Well. Oke, Kak Ahmad tadi lancar sempat nggak ya bilang? Enggak, tadi sempat macet. Oke, setelah tadi menyita kesibukan 24x7, gimana Mas? Oke, ini yang hilang siapa nih kalau kayak gini? Yang hilang kayaknya Mas Ahmadnya nih. Gantian nih, setelah aku tadi yang hilang, sekarang Mas Ahmad yang menghilang. Oke, sorry. Tadi nggak lancar ya berarti penjelasanku teman-teman? Iya, tadi berhenti di beberapa kesibukan Mas Ahmad yang sudah menyita 24x7. Nah, kita lanjutkan nih Mas Ahmad. Iya, ya gitu sih, cuman Intuisi Art dan ya berbagai aktivitas lainnya sih.
Oke, itu tadi perkenalan. Nah, sekarang aku mau nanya, si Intuisi Art itu sebenarnya sejak kapan Mas dimulai? Kalau sejak kapannya ini mungkin sudah agak lama. Jadi Mm-mm. mungkin pertama kali kita mengide itu ya untuk atau berplanning membuat ini mungkin sekitar akhir tahun 2020 gitu ya. Saya Oke. kepikiran ide, kemudian ketemu dengan dua teman saya gitu, kita ngobrol, oh mereka setuju, oke kita gas. Tapi mungkin pertama kali kita ngonten atau pertama kali kita eksekusi itu baru sekitar April atau Mei 2021 sih. Jadi ya belum ada 1 tahun juga, baru beberapa bulan, belum lama juga. Belum lama ya, berarti benar-benar fresh banget baru dimulai akhir tahun lalu. Ya kalau ide, tapi kalau bisa dilihat juga dari kontennya, literally kita niat konten itu baru sekitar Maret atau April kemarin sih. Oke, jadi Ya, eksekusinya berarti benar-benar baru di tahun ini. Cuman idenya udah dari akhir tahun gitu ya. ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau mulainya aja baru tapi ngelihat pertumbuhannya sebagus itu, aku kepo sebenarnya ada berapa orang Mas yang mengelola Intuisi Art ini? Sendirikah Mas Ahmad atau mungkin ada teman-teman tim di balik itu semua? Ada teman-teman. Kalau sendiri ya mungkin saya sudah tepar gitu ya. Jadi cuman ada 3 orang di dalam di balik Intuisi. Ada 3 orang. Entah sih teman saya yang berdua pada join atau enggak, tapi kayaknya mereka join juga. Jadi kita cuma bertiga dan sama-sama masih mahasiswa semuanya sih. Satu fakultas juga, satu kampus fakultas, satu kampus juga, satu iya, angkatan satu kampus juga. Enggak, sebenarnya kita sama-sama di manajemen, tapi teman saya yang 2 ini sebenarnya kakak tingkat saya gitu sih. Oke, tapi kita perlu appreciate ya teman-teman karena masih mahasiswa punya ide bagus, terus habis itu dieksekusi bareng-bareng yang akhirnya bisa apa ya, membuat karya bareng-bareng. Karena terkadang orang-orang kalau mau nge-build karya bareng gitu tuh kepentok sama idealis yang beda-beda ya nggak sih Mas? Beruntunglah Mas Ahmad dan bersama 2 orang temannya sejalan, sepemikiran, akhirnya Intuisi Art sampai sekarang berjalan dengan baik. Terus produknya sebenarnya apa sih Mas Intuisi Art itu? Oke, produk kami sebenarnya di bidang seni. Jadi kami kan bergerak di tema atau lebih tepatnya semacam reminder sih. Nah, produk kami sementara ini atau untuk saat ini adalah produk kanvas art. Jadi kalau teman-teman punya gambaran lukis, nah kurang lebih kita kanvas begitu, jadi kanvas tapi lukisannya atau gambarannya itu bukan dilukis tapi kita desain di komputer gitu kemudian di print. Nah, salah satu contoh gambarannya seperti di background saya begitu, ini salah satu hasil produknya gambarnya seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih, kanvas art tapi yang isinya atau gambarnya itu memiliki pesan atau value yang sifatnya bisa memotivasi atau mereminder buat kita para, terutama buat anak muda gitu ya, untuk semangat dalam berjuang di kehidupan begitu. Reminder atau kutipan-kutipan yang biasanya dikutip ditaruh di itu tadi kanvas yang tadi itu mengutip atau apa Mas? Istilahnya kayak bikin baru kah? Atau mungkin mengutip dari yang sudah ada, dari quotes atau mungkin ya dari beberapa ringkasan buku atau gimana? Secara mayoritas atau sebagian secara keseluruhannya lebih dominan kita meng-create sendiri, karenanya untuk satu produk sendiri kita sangat-sangat text time-nya cukup lama karena mulai dari kita mengenerate ID-nya, kata-kata yang seperti apa itu sudah memakan waktu karena kita berusaha untuk original, kemudian kita menggambarkan visualisasi gambarnya juga text time, kemudian masih proses desainnya juga text time, jadi kita memang berusaha semuanya untuk kita original gitu dari kita gitu. Oke. Berarti lebih dari 50% semua apa ya istilahnya hal yang dikutip di kanvas itu original ya. Makanya memang butuh inspirasi dan butuh waktu ya Mas ya. Ya butuh waktu banget. Butuh waktu karena aku tahu sih, paham betul. Karena orang-orang yang memang mencari originalitas itu biasanya
waktunya nggak bisa dijadwal kayak orang makan atau minum obat atau mungkin kerja biasa itu nggak Ya, bisa apa ya serta-merta ya, dijadwal gitu ya. Kadang-kadang muncul aja gitu lagi naik motor bisa aja ya. Oke, betul banget. suaraku suaraku putus-putus nggak sih Mas? Enggak ya, aku kayak ngedengernya apa namanya aku ngedenger Mas Ahmadnya kayak delay gitu. Oke, kita lanjutin aja. Kalau memang Oh, tidak terputus-putus, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah tadi apa namanya cerita soal originalitas kutipan yang diambil untuk kanvasnya, apa ya? Kenapa akhirnya memilih Instagram untuk media promosinya? Apakah melihat peluang era digital atau era sosmed ini yang ternyata pesat banget atau apa nih sebenarnya alasannya kenapa pakai Instagram? Karena nggak semua orang kan maksudnya sadar untuk menggunakan Instagram sebagai media promosi. ya. Eh, Simple pertama di Instagram sendiri fiturnya sudah banyak banget ya. Dan kemudian pengguna Instagram juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat banyak banget. Bahkan bisa jadi jumlah penggunanya lebih besar daripada jumlah individu di dunia nyatanya itu. Satu orang bisa punya 5 akun gitu kan. Banyak menjadi wadah yang sangat cocok buat kita membuat apa sebagai wajah kita di sosmed, sebagai branding kita di dunia digital. Kurang lebih seperti itu. Dan ya fiturnya sudah banyak banget, mau kita sebagai branding secara sosmednya maupun kita mau jadi tempat untuk katalog produk juga bisa, dan mau kita untuk menarik calon customer juga bisa. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan dengan melakukan branding di sosial media, terutama Instagram sih. Nah, oke. Supaya mengulik lebih dalam lagi, kenapa akhirnya memilih Instagram sebagai media promosi, terus, gimana sih ide-idenya, terus apakah itu peminatnya banyak. Mungkin Mas Ahmad sudah ada materi yang disiapkan, slideshow atau apa gitu, yang mungkin bisa di-share di sini? Uh, sudah ada sih, cuman Oke. beberapa. Oke. Mungkin mau di-share sekarang? Oh, boleh, boleh. Boleh, oke. Ya. Sembari biar teman-teman keponya terjawab nih, lebih dalam lagi mengenai strateginya intuisi art tuh kayak gimana sih yang dipakai. Oke, Oke, silakan Mas apakah Ahmad. sudah kelihatan teman-teman? Udah Mas, aman. Oke, baik. Perkenalan sudah ya tadi, tapi lebih jelasnya ya saya itu masih mahasiswa, part-time seniman juga, tapi full time-nya masih human, jadi masih ya saya masih manusia yang suka lelah juga gitu. Nah, overall-nya sebenarnya tadi dibilang konten kreator bisa juga, tapi mungkin dibilang pengelola juga bisa juga karena tim kami masih kecil. Tapi kalau buat saya sendiri, saya meyakini atau meniatkan diri saya untuk living passionately di intuisi art ini. Jadi biar lebih enjoy aja gitu. Karena pertama, kalau kita tidak enjoy pasti akan lebih sulit untuk terus konsisten dan apa ya istiqomah itu bahasanya. Nah, kurang lebih pertama mungkin saya nggak terlalu, saya nanti beberapa hal saya sampaikan dengan coret-coret, jadi mungkin maaf kalau tulisannya kurang jelas karena saya memilih yang lebih enjoy dan lebih mengalir aja. Yang kurang lebih nanti ada beberapa outline dari saya. Sorry, bentar. Yang pertama mungkin terkait Instagram overview sendiri. Jadi kenapa kok tadi pakai Instagram dan gimana sih di Indonesia gitu. Kemudian nanti kedua terkait kita perlu profil setup gitu, menyeting dari profil kita dulu gitu. Nah, kemudian nanti terkait konten, ini mungkin nanti yang paling detailnya karena ini mungkin semacam pokok utamanya, termasuk nanti ada tentang hashtag juga sekilas gitu. Dan terakhir mungkin kita perlu yang namanya audit. Nah, audit ini pun juga masih terus saya lakukan gitu. Sebelumnya saya disclaimer karena apa yang saya lakukan atau hal-hal yang saya praktikkan itu sebenarnya tidak murni dari saya pelajari sendiri. Saya lebih banyak belajar dari ini, Mas Julian Rolivansati, teman-teman bisa cek Instagramnya. Saya banyak-banyak belajar dari beliau, dan nanti beberapa materi yang saya sampaikan pun juga saya kreditkan dari beliau karena beberapa materi memang dari beliau saya pernah mengikuti kelasnya dan saya sudah izin juga sama beliau untuk
meminjam materinya untuk saya tampilkan di sini. Jadi disclaimer. Mungkin teman-teman bisa langsung aja cek Instagramnya Mas Julivan. Ini banyak banget hal-hal yang bisa di-save, dipraktekkan di situ. Nah, pertama mungkin terkait kita, menurut saya apapun itu kita harus mulainya dengan start with why gitu. Pertama, kenapa sih tadi yang sudah ditanyakan, kenapa sih kok pakai Instagram gitu. Kemudian kenapa sih kok perlu konten, kenapa sih kok perlu berjualannya di Instagram, itu kita harus aware dulu nih kenapanya atau why-nya kita melakukan itu. Nah, menurut saya alasan mendasarinya adalah kenapa kok saya atau kami itu di Instagram. Pertama gini, selain tadi yang sudah saya jawab, adalah lebih tepatnya adalah bagaimana sih atau apa alasan para customer atau para konsumen itu akhirnya bisa membeli produk kita atau jasa kita yang kita tawarkan di sosial media gitu. Nah, alasannya menurut saya cuma ada dua untuk membangunnya itu. Yang pertama adalah aware atau awareness, yaitu mereka harus aware dulu tentang kita. Kemudian yang kedua adalah mereka trust akan kita gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya sosmed branding, atau saya lebih sukanya mengambilnya sosmed atau sosial media branding gitu, di mana kita melakukan branding usaha kita di sosial media. Nah, sosmed branding ini tujuannya yaitu untuk membangun awareness sekaligus meningkatkan trust. Ketika awareness kita sudah terbangun dengan bagus dan kemudian customer bisa trust dan kita, disitulah kemudian produk kita akan lebih mudah untuk terjual, lebih mudah untuk dekat dengan calon customer gitu. Nah, pertama, kenapa kok Instagram? Kita lihat ini data dari Digital 2021 Indonesia, bisa cek di datareportal.com. Instagram itu menduduki peringkat 3 sebagai sosmed yang paling banyak digunakan gitu. Dan di Instagram sendiri pun ini ada beberapa insight-nya, tapi yang saya fokuskan adalah yang pertama ini yang 85 juta gitu. Jadi ada potensi audiens yang kita akan list out ketika kita menggunakan Instagram untuk mempromosikan produk kita gitu. Di sisi lain dari segi demografi gitu, demografi audiens, profil atau audiens dari Instagram, kita tahu masih didominasi oleh anak-anak muda ya umur-umuran 18 sampai 40-an gitu. Jadi ya mungkin generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Jadi memang disitulah kita harus aware apakah produk kita ini utamanya dicocokkan buat mereka, apakah atau enggak. Misal gini, kalau teman-teman produknya itu bukan ditargetkan atau segmentasi customernya bukan buat anak-anak milenial atau mungkin bisa visitnya untuk orang-orang tua, ya mungkin untuk branding di sosmed menjadi kurang relevan karena segmentasi orang-orang yang sudah mungkin boomers banget itu kan nggak terlalu banyak. BTW, kalau suara aku putus-putus mohon diinterupsi ya, atau suaraku tidak jelas begitu. Nah, dari situlah kemudian kita perlu menyeting. Nah, sebelum kita beranjak terlebih dahulu, kita perlu menyeting atau bagaimana sih branding dari produk kita sendiri. Kita perlu mengetahui branding usaha kita itu seperti apa. Branding ini tentu silahkan teman-teman bisa pelajari di tempat lain tentang branding gitu, karena sangat-sangat menjelumit gitu. Jadi sangat-sangat detail. Nah, kemudian dari branding kita sendiri, barulah kita mau memilih nih akun atau tipe akun kita mau seperti apa. Ini yang saya dapatkan juga dari Kak Julian. Ada 4 tipe, ada personal, ya akun kita biasa pribadi, kemudian akun tema atau itu untuk suatu kesamaan hobi. Contohnya yang juara 3 kemarin yang tentang kamera edit dan sebagainya, dan juga yang juara 1 pun juga tentang itu akun tema di mana dia mengangkat dunia kucing gitu kan. Nah, kemudian kita yang bergerak di sini di bidang brand, karena kita membawa satu unit usaha, kita brandingkan di sosmed, namanya brand. Dan ada yang tipenya hybrid. Hybrid ini dia kayak semacam akun personal, contohnya adalah Gary V, kalau teman-teman tahu gitu. Selain dia memberikan konten positif, kali menjual produk gitu. Jadi dia hybrid antara personal dengan brand, menjadilah hybrid gitu. Nah, dari situlah teman-teman harus aware bahwa kita itu pasti mayoritas kalau kita jualan ya pasti akunnya brand, kecuali teman-teman jualannya pakai akun pribadi, kemudian buat jualan juga, maka itu jadinya hybrid. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Kalau saya pelajari, perbedaannya adalah di tingkat kemampuan untuk berkembang.
dan ternyata akun brand ini adalah yang paling susah atau paling lambat berkembangnya daripada akun-akun tipe yang lainnya. Yang paling mudah tentu akun personal. Makanya kalau kita lihat contohnya Kak Fardiandi. Kak Fardiandi itu dia akunnya akun personal. Dia upload langsung menggunakan akun personalnya. Makanya growth-nya akan lebih mudah. Jangan kalau misalnya kita contohkan akun-akun brand, mungkin brandnya Kak Fardiandi sosial kreatif gitu, pasti growth-nya tidak bisa secepat akun personalnya Kak Fardiandi karena dari tipenya aja sudah beda. Nah, disitulah kemudian kita harus aware akun kita adalah brand, dan kemudian penting untuk kita mengetahui segmen kita. Di sosmed ini pun kalau di dunia bisnis ada segmentasi konsumen gitu ya, siapa di sosmed kita bisa menganggapnya sebagai niche gitu. Nah, apa sih niche kita di sosmed? Misalnya nih kalau di Intuisi Art berarti kita niche-nya adalah di bidang seni visual, produk seni, bisa juga niche-nya tentang motivasi, inspirasi, semangat hidup gitu. Atau mungkin contoh lain kalau misal produknya teman-teman adalah kopi, berarti segmentasinya adalah ya di bidang perkopian, di bidang makanan, food and beverage gitu. Jadi perlu tahu kita niche-nya itu apa. Dari niche itulah kemudian kita akan gaya kontennya juga itu juga dipengaruhi oleh ini juga. Kemudian bidang hashtagnya gitu. Ya tentulah ya mungkin saya di bidang seni hashtagnya bidang makanan, hashtagnya pakai bidang olahraga, itu juga sangat-sangat nggak mungkin gitu. Nah, setelah kemudian gimana sih pertama cara profile setup atau cara menyeting profil kita ini? Contohnya dari Kak Julian. Pertama dari foto. Dari foto ini kalau kita sebagai brand ya berarti gunakan logo. Jadi kan kalau pakai logo kita yang tentunya teman-teman harus punya, orang melihat di sosmed, oh ini logonya si usaha A, ini logonya si usaha B, dan seterusnya. Kemudian dari namanya sendiri atau dari apa ya, username-nya pun sudah terlihat ya, intinya username yang unik, dan juga pastikan ketika orang-orang mencari teman-teman itu langsung ketemu. Misalnya kalau misal produk teman-teman adalah kopi, maka usahakan di username teman-teman ada kata-kata kopinya. Atau bisa spesifik misalnya usaha kita di bidang kopi di Jogja, usahakan di username kita ada kata-kata kopi dan ada kata-kata Jogja, sehingga ketika misal ada si Budi ingin mencari kopi di Jogja gitu, dia cari aja di Instagram kopi Jogja, nama kita bisa muncul, akun kita bisa muncul. Seterusnya kemudian di keyword untuk menjelaskan apa sih yang kita tawarkan gitu, di bio pun juga untuk menjelaskan apa sih produk yang kita tawarkan, dan mungkin juga spesifikasinya, mungkin juga pelayanannya. Untuk contohnya bisa lihat di Intuisi Art, kita menjelaskan produk kita, kemudian kita online 24 menerima chat insya Allah 24/7 gitu, online terus, dan silakan teman-teman kalau mau order klik link berikut. Jadi didetailkan untuk menyeting highlight gitu. Nah, saat belum optimal untuk melakukan optimisasi di highlight karena belum sempat aja gitu. Tapi intinya penting banget terutama buat melakukan social proof nantinya kita melakukan di highlight. Selanjutnya lebih detailnya seperti ini teman-teman, untuk optimize profile ya kurang lebih seperti itulah. Untuk username juga jangan panjang-panjang, yang mudah diingat, yang khas. Untuk namanya ya seperti kita melakukan search engine optimization tadi seperti yang sudah saya ucapkan. Kemudian di kategori ya tentu pilihlah kategori yang sekiranya sangat relate dengan usaha teman-teman dan itu memiliki pangsa pasar yang besar. Dalam artian misal di bidang saya sendiri bisa dibilang memiliki 2 kategori, antara dia mau bidang seni atau mau bidang motivational creator gitu. Nah, akhirnya dari kami sendiri perlu menimbang-nimbang mana nih sih yang mau dipakai, mana sih yang kira-kira lebih berpotensial untuk mendatangkan audiens, untuk mendatangkan konsumen gitu. Dan terakhir di bio inilah gimana kita lebih menjelaskan lebih lanjut, mungkin mengajak para audiens yang mau ngapain dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian setelah profil setupnya,
Nah, ini secara desain atau secara teknikal desainnya kita juga perlu konsisten penggunaan warnanya. Mungkin untuk desainnya nggak terlalu nggak kaku nggak apa-apa. Dan artian mungkin sesekali layoutnya seperti ini, sekali layoutnya seperti ini, tapi pastikan tema warnanya itu konsisten. Misalnya nih contohnya di Kak Julian, dia konsisten di warna black and white gitu, di warna hitam putih. Sedangkan misalnya nih di produknya Lozi Hijab, dia konsisten di warna-warna pink kalem. Mungkin contoh lagi yang menurut saya bagus, kalau teman-teman tahu bisa cek akunnya BMW. Dia foto-foto, memang kayaknya berantakan ya fotonya karena kayak fotonya macam-macam, tapi di setiap fotonya itu mereka memiliki kesamaan tone warna yang sama, sehingga bisa dibilang ketika orang itu membuka profil kita, mereka nyaman melihatnya dan kayak ya enak aja seragam gitu warnanya. Sedangkan kalau teman-teman warnanya itu enggak senada, sesekali warnanya cerah banget, sesekali warnanya kalem, sesekali warnanya gelap, pasti kan kayak audiens atau orang yang melihat akun kita kayak ini gimana sih, agak membingungkan, agak memusingkan mata kita gitu. Nah, setelah consultative fit itu tadi ya untuk profile setup dari mulai bionya, username, foto, kemudian setting mau seperti apa, tema warnanya, masuk kemudian ini ke konten gitu. Ini salah satu kata apa dari Bill Gates, content is king. Nah, kenapa kok content is king? Pertama saya ingin membawa apa ya, customer journey. Ini kebetulan saja saya di jurusan manajemen dan ada yang namanya customer journey map gitu. Nah, saya ingin membawa ini ke konsep apa ya, audience journey, atau bagaimana sih seorang audience atau pengguna user di Instagram itu akhirnya bisa menjadi audience atau followers kita, kemudian berpotensi untuk menjadi pembeli dari produk kita gitu. Nah, pertama kita tahu ini bias kita ya, pembeli itu kan. Pembeli itu pasti, atau bukan pasti ya, tapi akan dominan dia berasal dari audiens kita di sosmed itu. Nah, jadi audiens belum tentu, jadi belum tentu mereka buyers, tapi buyers sudah pasti audiens kita. Nah, audiens ini ada dua macam, ada yang mereka itu yang memang followers kita, ada yang non followers. Nah, mungkin kalau bedanya apa ya, bedanya kalau followers berarti mereka sudah menjadi audiens langganan kita, jadi sudah pasti langganan mendengarkan konten kita. Kalau non followers ya mereka mungkin masih baru, kemudian tiba-tiba aja tahu konten kita dan tertarik dan sehingga menjadi audiens dari konten kita. Nah, mindsetnya adalah teman-teman kalau pengen meningkatkan buyers, berarti teman-teman harus meningkatkan audiens gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen meningkatkan audiens, tentu meningkatkan, bisa salah satu caranya dengan meningkatkan followers. Nah, followers itu kan nggak ujuk-ujuk ada ya. Itu followers itu pasti awalnya merupakan non followers kita yang kemudian masuk ke akun kita dan mereka tertarik menjadi followers itu. Sayangnya kita banyak konsep atau mindset di para pengusaha, terutama mungkin orang-orang yang sudah agak lanjut usia, mereka mindsetnya justru kebalik. Mereka mindsetnya malah kalau followers banyak berarti pembeli kita banyak. Padahal ini enggak selamanya berlaku. Karena itu mereka sering banget melakukan namanya beli followers gitu ya. Karena mindset mereka, yang penting followers banyak, kemudian pasti penjualan banyak. Ya enggak juga. Mindset ini enggak akan berlaku karena mereka hanya fokus ke followers, angka followersnya banyak, dan berharap buyersnya banyak. Sedangkan mereka enggak melakukan apapun. Dan beli followers itu sesuatu langkah yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat fatal sih menurut saya gitu. Itu sangat-sangat buruk dan bukannya menguntungkan, justru malah sebenarnya merugikan kita sendiri. Karena apa? Mindsetnya adalah ini, misal ada user si A, misal ada Kak Dita, user Instagram, kemudian ada si B, user Instagram, si C, dan seterusnya. Kemudian dari beberapa user ini mereka memiliki kesamaan intention atau apa ya intensi atau samaan minat. Misal minatnya kalau di bidang usaha saya, berarti minatnya mereka membutuhkan konten-konten yang sifatnya motivator, apa ya, memotivasi gitu. Motivasi ya. Atau sifatnya yang inspiratif gitu kan. Nah,
karena mereka memiliki kesamaan intention, karena mereka menemukan akun saya gitu kan, kemudian melakukan follow ketika mereka tertarik dengan konten-konten yang saya sajikan di Instagram gitu. Nah, ketika saya melakukan follow ini pun saya membuat konten atau melakukan promosinya juga based on followers kita dengan audiens kita. Dan ini berputar terus itu. Masuk nanti efeknya ketika saya melakukan ads atau Instagram ads, itu pun secara AI-nya atau dari Instagram pasti juga berpedoman dari audiens kita. Nah, kesalahan kalau teman-teman beli followers, ini audiensnya itu bisa jadi audiens mati, dalam artian mereka itu sebenarnya bot, bukan orang beneran gitu kan. Jadi mereka nggak mungkin memenuhi kesamaan intention ini nggak memenuhi gitu. Karena mereka ya cuman angka doang gitu, mereka cuman akun doang, mereka nggak punya identity, sehingga mereka nggak punya intensi yang sama. Bisa jadi gitu, yang satu intensinya A, yang satu intensinya B, tapi mereka dipaksa untuk follow kita. Nah, ketika kita melakukan ads, justru malah ads-nya akan bingung gitu. Ini sebenarnya audiensi Ahmad ini apa sih, kok kayaknya audiensnya macam-macam, jadi bingung nih mau merujuknya gimana. Sehingga berakhir teman-teman orang-orang yang biasanya mereka beli followers untuk menaikkan apa ya, buat makin gaya-gayaan aja akunnya. Ketika mereka melakukan ads, justru malah jadinya boncos gitu kan. Nggak guna banget. Ads-nya udah habis banyak, tapi ya sama aja, audiens nggak datang, followers nggak datang, nggak nambah followers, ya apalagi pembeli ya nggak dapat sama sekali gitu. Itu salah satu mindset yang salah yang banyak berlaku di masyarakat itu. Ya, gimana Kak? Mungkin boleh dijelasin, barangkali ada yang nggak tahu boncos itu apa. Boncos tuh apa ya? Boncos tuh kalau teman-teman misal digebukin banyak orang tuh, mukanya boncos gitu kan, remuk. Nah, itu boncos. Jadi itu bukan bonyok ya, Mas? Ya, boncos tuh bukan kayak rugi gitu ya? Ya, dalam artian ketika teman-teman di sini di melakukan ads, teman-teman tuh justru malah bukannya untung, tapi malah kayak digebukin nih sama ads-nya sendiri, sama ads digebukin. Betul. Karena kita rugi ya, udah ngeluarin uang gitu ya. Iya, rugi. Jadi kayak kita mau berusaha buat dapat untung, tapi malah kita digebukin sama uang kita sendiri gitu. Malah jadinya uangnya hilang dan kita nggak dapat apa-apa. Kayak kita cuman kayak kita beramal ngasih uang ke Instagram nih, sama aja gitu. Kita nggak dapat apa-apa gitu. Beramal, oke. Betul banget sih. Ya, mungkin kalau biar nggak terlalu nyesel, anggap aja beramal gitu ya. Iya, benar. Nah, kemudian kita masuk yang namanya customer journey map gitu ya, atau ini mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang customer journey gitu. Journey. Nah, mungkin kalau dalam Instagram gini, kira-kira para user Instagram itu bagaimana sih kok bisa sampai ke akun kita, kok bisa sampai mendatangi akun Instagram kita. Nah, pertama kita message-nya mereka berawal dari melihat konten kita gitu. Kita ada konten nih. Nah, kemudian misal si A bisa melihat konten kita tuh karena hashtag di konten kita. Oh, dia follow satu hashtag dan di hashtag itu ada konten kita. Dia masuklah, dia melihat konten kita gitu. Atau mungkin juga kalau kita melakukan ads tadi, kita melakukan ads pun juga gitu bisa mendatangkan orang buat melihat konten kita. Atau mungkin juga melalui explore gitu kan. Misal konten kita udah kece gitu kan, kemudian optimasinya bagus, masuk Halo, Mas Ahmad, hilang kayaknya tiba-tiba. Teman-teman, apakah masih bisa mendengar suara Mas Ahmad dengan jelas atau jangan-jangan? Oke, udah masuk kembali. Terhempas Mas, iya, sampai ada yang bilang he's gone. Kemana ini? Oke, boleh dilanjutin Mas Ahmad, silakan. Cek. Ya, sudah terdengar jelas. Boleh balik lagi Mas Ahmad. Oke. Sorry teman-teman, emang wifi-nya tuh suka
bercanda. Kayaknya ini memang area Jogja Mas yang lagi agak bercanda. Tadi saya yang Iya, terhempas, sekarang Mas Hasan gantian terhempas. saya juga di Jogja soalnya. Makanya. Oke, dilanjut Mas, monggo Mas. Oke, nah tadi ya di explore, kemudian mereka masuk ke konten kita. Atau mungkin juga misal dari orang nge-share postingan kita gitu kan, dan dia ngeliat konten kita. Mungkin kalau udah followers kita ya berarti dari home gitu kan, dari home mereka muncul konten kita, mereka lihat konten kita. Nah, dari konten kita itulah terutama buat non followers ya biasanya Pak sering banget dari hashtag, dari explore, atau kalau kita ada yang nge-share, temennya nge-share dari home kayaknya nggak mungkin sih karena belum follow kita kan. Atau dari ads, itu pun kalau kita nge-ads. Nah, setelah mereka lihat konten kita, oh menarik nih kontennya dari intuisi.art, coba dong cek akunnya gitu kan. Mereka ngecek akun kita gitu. Kemudian pas mereka ngecek akun kita, otomatis kan mereka melihat ini ya layar profil kita ya, misal dari namanya apa sih, followersnya berapa, bionya apa, kemudian kontennya apa aja dan seterusnya. Nah, disitulah pasti kita secara umumnya melihat pertama kali adalah namanya itu siapa, kemudian mungkin ini apa sih itu, kemudian followersnya berapa, itu maklum ya followersnya berapa, followersnya ada gede gitu kan, mungkin kemudian baru ke bionya, dia ke bio, oh dia nawarin ini toh, oh dia menawarkan produk itu dan seterusnya, barulah mereka melihat konten kita. Nah, kalau kita itu di rumah, dari mulai nama, username, dan bio ini semuanya ini kayak apa ya, kayak halaman depan rumah kita itu baru kelihatan dari luar. Nah, biar mereka itu tertarik dengan kita, mereka makanya harus masuk ke rumah kita, masuk ke konten kita gitu kan. Disitulah konten kita itu bak makanan gitu, bak makanan yang kita sajikan. Nah, apakah hanya enak atau enggak itu kan. Kalau enak pasti mereka akan suka dan kemudian akan semakin kecanduan untuk melihat konten kita dan seterusnya. Nah, di konten itu ada banyak konten, kan ada banyak banget tuh kontennya di feed gitu kan. Nah, dari saat mereka pasti mengecek nih satu-satu kontennya itu kan. Ini ada likes, komen, dan share gitu kan. Pasti orang teman-teman melihatnya pasti pertama adalah like-nya. Ya kecuali kalau dari akunnya menyembunyikan like-nya. Tapi menurut saya kalau kita sebagai akun bisnis, akun usaha, lebih baik dilihatin like-nya. Karena ini nanti berpengaruh sebagai proof gitu. Yang kemudian berpengaruh untuk menguatkan trust. Nah, trustnya tadi. Nah, kalau itu pun kalau postingannya gambar, kalau video ya berarti views gitu kan. Nah, terakhir biasanya teman-teman kalau terutama orang Indonesia suka ngelihat komen. Kayak kita tuh kepo sama omongan orang lain tentang postingan ini gitu. Kita nggak mau bersuara tapi kita tuh kepo sama omongan orang lain gitu. Kayak ya pengen dengerin gibahan orang lain gitu sih. Nah, jadi kalau kita klikkan lagi gimana kita memperbanyak audiens, pertama dari konten kita sendiri, ya tentu dari views-nya kita sendiri kita perlu cek views-nya atau reach capaian dari konten kita itu gede atau enggak gitu. Dari views inilah kemudian ada bisa like gitu kan, orang-orang like, atau mungkin juga komen gitu kan, atau mungkin juga, dan juga bisa juga save gitu kan, ada fitur buat menyimpan, bisa juga mereka share. Nah, dari masing-masing ini bisa juga kemudian mereka melakukan follow gitu. Nah, ketika mereka sudah melakukan follow, itu potensi buat kita mendapatkan pelanggan audiens konten gitu, mempunyai audiens yang berlangganan dengan konten kita. Nah, sayangnya banyak salah kaprahnya adalah dia punya follow yang banyak, follow-nya itu banyak, ratusan K, tapi like-nya cuma nggak sampai 10, komennya nggak sampai 5, apalagi di save, apalagi di share. Pasti ini followersnya beli gitu kan. Kontennya pasti reach on-nya juga nggak banyak, karena followersnya beli. Yaitu mungkin tadi yang bilang mindset yang salah. Misalnya gini, ketika terjadi seperti itu, di mana followersnya katakanlah followersnya ada 10K nih, gede banget itu kan, 10K followers. Tapi like-nya nggak sampai 10, ini like-nya. Komennya nggak sampai 5 gitu kan.
satu jari apa ya, dihitung pakai jari aja cukup gitu kan. Ini komen. Nah, kalau kita hitung-hitung gitu, kayak ini followersnya tuh gede. Ini salah. Jomplang. Ini followersnya tuh gede. Followersnya itu gede. Tapi ininya tuh kecil. Komennya kecil. Sehingga jomplang gitu. Ini nggak balance itu. Nah, yang better apa? Lebih baik kalau teman-teman misalnya followersnya tuh nggak sampai 1.000. Misalkan cuma 900 gitu kan. Cuma 900 followers. Tapi likes-nya tuh bagus. Katakanlah lebih dari 50. Menurut saya sih like lebih dari 50 buat akun brand udah cukup memuaskan itu ya. Karena akun brand. Kalau akun personal ya rendah, tapi kalau buat akun brand itu sudah cukup bagus itu. 50 dan ini pun konstan. Misal sekali 45, sekali 50, 60, tapi rata-rata katakanlah 50 gitu. Dan komennya pun cukup banyak, katakanlah komennya udah lebih dari 20 gitu. Rata-rata komen. Itu udah cukup bagus. Dalam artian konten kita itu benar-benar hidup dikonsumsi oleh user Instagram asli, bukan robot, bukan bot, bukan fake-fakean akun gitu. Dan begini, maka ini balance itu antara followers dengan interaksi yang terjadi di konten. Ini yang bagus. Berarti interaksi bisa dilihat dari komen, like, dan juga share ataupun save fun dari si konten tersebut ya Mas ya? Nah, dari segi kita begitu. Tapi mungkin dari audiens kita, kan mereka membutuhkan yang namanya trust gitu kan. Buat mereka percaya. Nah, berarti yang mereka cuma lihat cuma like sama komen. Misal, wah ini kok 10K tapi kok like-nya dikit. Jangan-jangan ini bohongan nih. Jangan-jangan ini akun-akun palsu, jualannya palsu. Tapi kalau kita followersnya sedang-sedang saja, tapi kok like-nya tuh hidup, komennya tuh juga hidup, mereka percaya bahwasanya ini memang menawarkan jasanya itu asli, produknya asli, bukan penjualan penipuan gitu. Semakin banyak interaksi yang tercipta itu semakin memperbaiki trust dari follower itu sendiri ya, ataupun segmen pasar yang memang kita tuju di situ ya. Ya, benar banget. Nah, habis seperti itu. Nah, selanjutnya ini udah fix ya teman-teman, intinya jangan beli followers palsu. Kemudian kita masuk ke gimana sih kita ngontennya biar kita bisa meningkatkan audiens. Kita tahu tadi untuk meningkatkan bias kita perlu meningkatkan audiens. Nah, bias ini terjadi kalau memang trust-nya itu udah besar gitu. Trust-nya mereka udah trust banget, maka mereka jadi bayar. Tapi audiens ini didatangkan dari awareness. User ini aware sama konten kita sehingga mereka jadi audiens. Nah, trust-nya mungkin ya yang penting kita jual itu udah yang seperti tadi ya untuk buat trust, tapi trust ini juga tidak lepas dari aware. Jadi nggak mungkin dong trust-nya kita naik tapi aware-nya nggak naik. Pasti trust ini merupakan akibat atau hasil dari awareness yang meningkat. Nah, karena itu buat membangun awareness itu kita perlu namanya konten gitu kan. Ya, perlu namanya konten. Sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwasanya untuk menjaga trust-nya itu, kita tahu tadi dari konten, baik itu konten feed gitu ya, atau mungkin juga termasuk konten story itu untuk berkomunikasi harian gitu, dan termasuk nanti ada highlight seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Highlight ini untuk nanti sebagai social proof gitu. Ya, banyak sih untuk naruh testimoni lah gampangannya. Testimoni itu kan kayak orang, oh ini udah ada testimoninya gitu. Nah, dari 3 macam konten ini atau macam postingan yang kita bisa posting, simpelnya kita untuk membangun trust akan produk kita atau jasa kita bisa memberitahukan tentang misal apa sih produk kita gitu, atau word gitu ya. Terus spesifikasinya gimana, misal ini kualitasnya sekian dengan termasuk harganya seberapa gitu kan. Ini price. Terus gimana sih cara ordernya gitu kan. Pasti kalian kan jualannya di Instagram ya. Gimana sih cara ordernya? Di customer juga nggak bingung gitu. Oh, udah tertarik sama produknya, spesifikasinya cocok, harganya cocok, terus gimana sih cara ordernya? Terakhir mereka juga ngecek testimoninya atau kita bisa naruh testimoni tadi. Nah, 4 yang ini mungkin hanya sekedar kita buat information tentang produk kita itu.
buat apa ya? Ya buat FYI aja gitu. Nah, tapi testimoni inilah yang sangat berperan untuk meningkatkan trust. Ya pasti dong, orang kita di Tokped aja sering banget ngelihat review atau ulasan produknya gitu kan. Betul banget, Mas. Jadi, biasanya testimoni itu, yang mempengaruhi biasanya mau gambarnya jelek atau enggak, yang penting kalau ya, review di bawahnya itu oke, banyak. itu bisa Ya. nambahin trust yang tadinya mungkin baru 10% jadi lebih dari 50% gitu ya. Iya, benar banget. Iya, benar banget. Itulah makanya penting banget untuk nanti kalau teman udah ada penjualannya, ditaruhlah testimoninya. Nah, tadi kembali lagi ke tadi mana sih? Audience dan nah, tadi trust ya. Terus buat awareness gimana nih? Nah, buat awareness sendiri, kita kan perlu makanya tadi saya bilang buat naikkan aware kita ngonten gitu ya. Atau apa ya ngonten asik. Konten ini atau melakukan postingan ini menurut saya ada dua macam. Pertama buat sellingnya, buat kita posting produk kita, promosikan produk kita, dan juga kita memberikan semacam value atau benefit gitu. Nah, mungkin banyak banget yang hanya melakukan selling tanpa mereka mengasih value atau benefit ke customer. Contohnya gini, kalau teman-teman cuma posting produk teman-teman, cuma posting ini produknya ini, harganya ini, spesifikasinya ini, ya audiens yang datang ke situ dan tertarik ke situ tuh ya hanya orang-orang yang memang pertama udah tahu produk teman-teman dan benar-benar pengen beli. Tapi selain itu kayak ya aksi mereka hanyalah untuk beli. Mereka nggak mendapatkan, selain beli itu nggak ada benefit lainnya gitu. Jangan kalau kita ngonten, misal kita ngasih insight apa sih hal-hal yang sepertinya bisa bermanfaat. Teman-teman cek di Intuisi Art, kita kayak posting tentang misal tips and trick buat lebih produktif, mungkin juga insight tentang gimana sih cara lebih semangat bangun paginya dan seterusnya. Itu kayak audiens tuh tertarik ke akun kita bukan hanya nggak harus buat beli barang, tapi mereka tertarik dengan value yang kita berikan ke mereka gitu. Oh, ini value-nya bagus nih. Oh, kita dapat insight, kita dapat motivasi dan seterusnya, sehingga mereka merasa ada benefit yang mereka dapatkan walaupun mereka nggak tertarik sama produknya. Nah, dari sinilah kalau teman-teman hanya melakukan selling ya namanya hard selling gitu kan. Kalau teman-teman sambil bikin konten tentang values, benefit yang bisa dikasih ke audiens, jadi teman-teman melakukan soft selling. Teman-teman nggak langsung ngajak orang buat beli, tapi kita kasih dulu apa ya, biar mereka tuh tertarik sama kita. Nah, kalau mereka udah tertarik, love gitu kan, mereka akan aware dengan konten kita, mereka akan lebih senang dengan akun kita. Nah, simpelnya ada dua macam atau dua cara buat kita melakukan soft selling gitu, atau gimana kita ngonten sekaligus jualan. Pertama, teman-teman bisa langsung aja sesekali ngeposting tentang jualan, atau katakanlah saya tulis di sini selling gitu ya, S. Terus sesekali teman-teman posting itu buat konten gitu, katakanlah K, ini K itu konten itu. Jadi sesekali buat promosiin, sesekali buat ngasih benefit, kemudian sebentar selling lagi, besoknya lagi itu konten lagi, dan seterusnya lah. Ini mungkin yang lagi dilakuin sama kami di Intuisi Art, kami melakukannya seperti ini, kayak sesekali konten, sesekali selling gitu. Tapi ada juga yang modelnya lebih advance lagi gitu. Jadi dalam satu postingan nih, mereka membuatnya carousel gitu. Nah, konten carousel ini apa sih konten carousel? Konten carousel itu konten yang terdiri dari lebih dari satu slide gitu. Jadi misal ada 2 slide, 3 slide, atau biasanya ya lebih dari 3 slide lah. Pokoknya kontennya itu berslide-slide. Nah, di konten yang berslide-slide ini kita tahu di Instagram maksimal ada 10 ya, ada 10 slide ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, misal secara yang kelihatan di feed kan yang pertama nih, yang slide pertama. Mungkin dari feed-nya kelihatan kayak konten kita ngasih benefit buat audiens, kayak misal trik mempercantik wajah gitu misalnya. Oh, mereka audiens tertarik ini sama konten kita. Oh, pengen tahu dong gimana sih cara mempercantik wajah gitu biar makin glowing gitu kan. Mereka baca dari slide 1 ke slide 2 ke slide 3 ke slide 4 ke slide 5
terusnya. Nah, kemudian di set 8 atau mungkin di set 9 kita mulai mengarah untuk menawarkan produk kita, misalnya produk kita di kosmetik gitu ya. Nah, jadi di set 8 ini kayak misalnya gimana teman-teman pengen lebih glowing, ini kata-kata di set 9. Di set 10 langsung kita kasih produk kita. Nah, langsung aja beli produk ABC buat ABC sih, jangan ABC. BCD buat membeli buat teman-teman makin glowing mukanya. Jadi mereka nggak tahu-tahu ditawarin produk, dan mereka akan lebih semacam antusias buat membeli produk kita karena udah ada semacam gimmick-gimmicknya di awal, kayak kenapa sih atau gimana sih cara glowing up-nya gitu. Nah, lebih bagus lagi ini dikombinasikan gitu, antara dua ini dikombinasikan. Jadi bentuk secara fitnya itu mungkin seperti ini, kayak sesekali full konten, sesekali full selling, tapi ketika teman-teman selling konten, nah itu bentuknya carousel dan bentuknya seperti ini. Jadi sesekali full nih produk biar jelas, tapi sesekali juga kontennya itu diseseli produk kita. Apa ya, pertimbangannya apa gitu? Kalau teman-teman tadi yang apa ya, yang pertama gimana dibagi-bagi ini antara sesekali selling, sesekali konten, sesekali selling, sesekali konten, itu benefitnya adalah audiens dari awal udah tahu nih apa sih produk kita gitu. Mereka udah tahu produk kita itu apa. Nggak perlu mencet konten kita, udah kelihatan nih dari feed, oh produknya kopi nih, oh produknya makeup nih, dan seterusnya. Tapi mungkin dari segi benefit agak terganggu karena apa ya mereka langsung dapat benefitnya juga sih. Tapi kayak sekali kayak ke distract sama produk kita. Tapi keduanya ini terpenuhi gitu. Tapi kalau teman-teman full konten, di feed-nya itu nggak kelihatan produknya gitu kan, full konten itu kan semuanya konten, nggak kelihatan produknya, ya audiens tahu nih benefit dari konten kita, tahu nih apa sih yang kita tawarkan di konten-konten kita gitu. Tapi mereka nggak tahu produk kita apa, kayak buat tahu produk kita tuh harus ngeklik kontennya dan harus website baru ketemu produk kita itu agak ribet. Nah, kebanyakan yang melakukan seperti ini tuh kebanyakan mungkin akun-akun brand ya, akun-akun brand ini sering banget melakukannya seperti ini. Kalau yang seperti ini sering banget yang lakukan itu akun-akun hybrid. Kita ambil contoh, mungkin teman bisa cek di apa ya, mungkin kayak Santara. Santara itu pasti dia sering banget ngasih konten-konten itu kan. Tapi sekali dia nawarin buat audiensnya jadi investor di Santara. Terus sekali juga mereka kontennya itu tentang misal kopi apa gitu kan, ngulik sejarahnya. Kemudian di akhir ada slide buat nawarin, yuk jadi investor buat kopi ini. Itu benar-benar soft selling-nya masuk. Ini sangat cocok buat akun brand. Tapi buat akun hybrid ini karena mereka kan nggak kelihatan jualannya ya, mereka kelihatannya buat konten. Contoh ya di Fardianti gitu. Di Fardianti dia semuanya konten. Dan kita pasti secara nggak sadar lama-lama akan tahu, oh Kak Fardianti ini punya sosial kreatif. Nah, kemudian kita bisa menjadi customer dari sosial kreatif. Nah, kemudian tapi ada kerugiannya atau ada trade off-nya juga teman-teman. Kalau teman-teman di cara pertama, mungkin bukan cara pertama, tapi mungkin lebih gampangnya seperti ini. Suatu postingan yang itu sifatnya konten atau kita buat ngasih insight dan semacamnya, katakanlah ini engagement ya, ini engagement. Katakanlah indikatornya salah satunya katakanlah likes gitu, yang paling gampang dilihat. Ya teman-teman konten pasti like-nya itu bisa tinggi gitu. Segini kita kalah bisa sampai 500 gitu kan. Ya. Tapi ketika teman-teman posting produk teman-teman, ya jadi cuma sekian, nggak sampai setengahnya lah, nggak sampai. Jadi gap-nya itu agak tinggi. Itu bukti bahwasanya audiens lebih prefer buat ya baca konten kita. Tapi kenapa kok? Malah. Kenapa kok better buat tadi kita apa ya melakukan sesekali konten, sekali selling, karena misal nih D1-nya kita konten gitu kan, D1 kita konten tuh engagement-nya tinggi segini, D2-nya kita ada produk, oke agak turun dikit itu kan, tapi D3-nya kita konten lagi, naik lagi, D4-nya kita konten lagi, naik lagi. Kemudian tapi D5-nya kita produk, turun lagi nih. Di grafiknya naik turun dan seterusnya. Nah, tapi di masa-masa kita naik ini, kan ini selling nih. Tapi di 2 ini kita konten. Nah, di masa kita naik ini
menjadi potensi buat kita nambah followers itu. Followers nambah, audiens nambah. Ketika followers nambah, otomatis ketika kita produk lagi, ini udah kayak udah punya batu loncatan gitu. Followernya lebih naik, jadi yang like produk kita pun juga lebih naik dan seterusnya. Tapi kalau kita lagi full konten, ya pasti mungkin lebih stabil ya, gitu kan. Ya itu salah satu keuntungannya. Tapi tadi kayak orang harus nge-swipe konten kita dulu baru tahu nih produk kita apa. Oke, berarti Mas Ahmad jangan sampai jangan sampai kita hard selling banget sampai kita nggak ngasih awareness, tapi jangan sampai kita juga ngasih awareness atau benefit terus tanpa kita juga ngasih tahu produknya. Ya. Gitu, Pak. Berarti nggak boleh berat salah satu dong ya, Mas, harus imbang dong ya berarti. Ya harus berlebihan, kita nggak boleh berlebihan, harus seimbang. Apa-apa yang berlebihan itu kan kadang nggak baik. Gitu. Benar, berarti harus seimbang ya antara mau nge-build awareness, benefit buat si penikmat konten atau mau upload tentang produknya itu juga harus imbang. Jadi yang dituju goals-nya adalah jual produk juga dapat, tapi benefit buat teman-teman yang mau beli itu juga mereka dapat. Jadi dua-duanya terpenuhi. Iya, benar banget. Nah, itu mungkin secara option kita buat kontennya ya, atau kita perlu sekali konten benefit atau konten yang kita sifatnya ngasih value, sekali posting produk. Ya. Tapi kalau posting produk kan simple ya, kita tinggal mungkin posting foto produk kita, video, mungkin harganya dan seterusnya. Tapi yang susah itu kan gimana sih bikin konten yang itu bisa menarik banyak audiens, kemudian bisa memperbanyak followers, dan dari banyaknya followers itu bisa menaikkan probabilitas konsumen kita atau customer kita. Nah, karena itulah ini kita tahu di Instagram itu ada beberapa macam konten yang bisa kita buat atau beberapa macam postingan lah. Pertama, kita tuh ada di feed gitu ya. Kita ngepost di feed. Feed to feed. Ada juga sekarang udah ada reels gitu. Nah, ini nanti kita juga lihat juga tentang reels. Dan juga IGTV. Dan terakhir yang paling ringan story gitu. Oke. Nah, menurut saya feed ini pun juga terbagi lagi nih teman-teman. Ada single post, dan artian cuma satu slide gitu ya. Enggak banyak-banyak, cuma satu slide kelar kontennya. Ada yang carousel tadi, jadi berslide-slide. Dan juga bentuknya video. Nah, masing-masing ini ada pengaruhnya juga terhadap mana sih yang kira-kira akan kita pakai atau kita fokus dipakai itu. Tapi sebenarnya kita juga harus aware nih, gimana sih yang atau apa sih yang Instagram apa sih yang diinginkan oleh algoritma Instagram itu dari konten kita. Simpelnya buat Instagram Instagram AI mungkin ya bahasanya yang mereka inginkan gitu. Mereka lebih suka konten yang seperti apa sih? Nah, sepengetahuan saya dari berbagai banyak narasumber ini selalu berubah-ubah. Kayak mungkin dulu sukanya yang banyak likes, tapi sekarang lebih suka yang kalau sekarang setahu saya Instagram lebih suka konten yang banyak save-nya gitu. Jadi misalnya gini, ada save ya, ada indikator save, ada indikator share, seberapa sering atau seberapa banyak konten itu di-share, kemudian berapa sih komennya, dan terakhir ada likes. Nah, bisa dibilang kalau yang saya pegang saat ini buat konten kita juga, itu kita fokus ke save, karena ini kayak yang paling diinginkan, yang paling disukai oleh Instagram gitu. Baru kemudian share gitu ya, share dan komen ini nggak terlalu berbeda sih, bagi kami nggak terlalu berbeda. Baru terakhir itu sebenarnya like itu indikator paling terakhir ya sebenarnya like itu. Iya, paling terakhir. Jadi ketika teman-teman konten itu, kalau saya sendiri sebenarnya ngecek berapa sih save-nya gitu. Save-nya banyak enggak? Bukan like-nya berapa, tapi save-nya banyak enggak gitu. Okay. Namun semua ini tentu berawal dari reach gitu kan. Dari terjangkaunya konten kita. Ya kalau reach out-nya kita dikit ya nggak mungkin dong save-nya kita banyak. Jadi tetap dari reach atau ya berapa sih orang yang melihat konten kita gitu. Oke. Nah, kita tahu tadi ketika orang udah nge-reach out konten kita, tadi ada option kayak likes, kemudian share, mau komen kalau misal ada hal-hal yang
atau diperdebatkan biasanya mungkin. Terus terakhir save, kalau itu sepertinya mereka mereka tertarik untuk menyimpannya. Kemudian dari situlah, dari hitungan inilah, interaksi inilah kemudian berpotensi untuk konten kita itu masuk ke ekspor gitu ya. Masuk ke ekspor. Nah, kalau kita udah masuk ke ekspor, ya kayak lebih mudah aja orang-orang walaupun mereka bukan followers kita tapi bisa melihat konten kita, bisa nge-like, dan ya konten kita lebih banyak dikonsumsi. Tapi gimana sih biar konten kita ini bisa masuk ke ekspor itu? Nah, menurut teori yang saya pegang sekarang, dan ini saya baca dari suatu akun Instagram strategis gitu ya. Saya nyari orangnya nggak ketemu, tapi saya sempat baca aja. Intinya indikatornya adalah ketika jumlah save teman-teman itu hampir sebanding dengan jumlah likes. Jadi 1:1. Semakin mendekati 1:1, maka semakin berpotensi untuk masuk ke explore. Oke. Itu berarti kunci utamanya ya Mas ya, save-nya harus sebanding dengan like-nya supaya bisa masuk ke explore. Ya, semakin sebanding semakin berpotensi. Misal likes-nya itu 500, ya usahakan save-nya itu mendekati 500, 400-an berapa gitu. Oke, siap. Nah, sembari kita langsung masuk ke pertanyaan, boleh Mas? Karena ini udah lumayan banyak banget yang nanya. Oke. Ini satu set lagi nanggung. Ini boleh, contohnya nih. Siap, boleh. Proof-nya itu ya, atau buktinya ini salah satu di konten kami. Ini konten carousel ya. Konten carousel, memang konten carousel itu cenderung menjadi konten yang mudah di-save itu. Ini kita lihat save-nya itu like-nya 300, save-nya juga 300-an gitu. Makanya kita lihat di impression dari explore, dia bisa sampai 2000-an. Ya ini sangat-sangat, saya juga kaget sih dari folder. Nah, sedangkan kalau konten single post, ini konten yang ringan, itu memang cenderung untuk mencari likes. Makanya likes-nya bisa 400-an. Tapi ternyata save-nya mereka cuma 100-an. Karena itu di explore dia nggak sampai 1000, cuma 700-an. Nah, makanya itu perlu dari kami sendiri memang sekali carousel buat kita ngejar save, sekali kita single post buat ngejar likes, itu dan seterusnya. Dan sekali juga reels itu buat mencari audiens. Mungkin begitu sih teman-teman. Langsung aja ada pertanyaan. Oke, siap. Thank you Mas Ahmad. Itu tadi udah bedah-bedahan semua strategi yang dipakai sama Intuisi Art. Teman-teman mungkin beberapa ada yang udah nyatet. Nah, yang belum nyatet mungkin nanti bisa nonton di siaran ulangnya yang nanti bakal kita upload di sosial media juga. Sebelumnya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang di sini mungkin masih belum tahu Toba itu apa. Nah, nanti bisa teman-teman di sini langsung ketik aja di landing page-nya toba.ai. Nah, teman-teman bisa coba ini sebagai Instagram analitik buat teman-teman, buat sosmed teman-teman untuk bisa memantau itu semua. Tadi yang udah Mas Ahmad sampaikan, ngelihat reach, terus ngelihat postingan apa namanya engagement-nya gimana ya kan, mau ngelihat like-nya gimana, top postingan teman-teman gimana, terus hashtag-nya kayak gimana sih yang oke gitu-gitu. Nah, teman-teman bisa pakai Toba AI ini. Nah, tadi ada juga kode promo yang bisa teman-teman pakai, Toba Talks, itu bisa teman-teman pakai buat register di Toba AI hari ini juga. Nah, nanti teman-teman bisa menikmati fiturnya Toba AI selama 3 bulan free ke depan. Kita langsung masuk ke pertanyaan, Mas Ahmad. Kita sudah menampung beberapa pertanyaan. Ini dari Lutfi di Tangerang, mau tanya berkaitan dengan post. Kira-kira berapa persen perbandingan antara isi post produk dengan post membangun interaksi yang tepat? Oke, berarti tadi awareness, benefit, sama selling, itu perbandingannya berapa persen, Mas, kira-kira? Oke, berapa persennya sebenarnya saya sendiri belum, baru saja menemukan optimalnya, tapi menurut saya ini hampir tergantung akunnya teman-teman juga. Misal, yang gini, misal usaha teman-teman itu udah di bidang usaha yang itu mempunyai market atau pasar yang sudah dewasa di Indonesia, misal produk kopi kan di Indonesia udah dewasa banget ya pasarnya. Maka ketika teman-teman itu pasarnya udah cukup dewasa, itu intensitas sellingnya bisa agak dibanyakin. Mungkin dalam 3 kali post, 2 kali buat ngasih konten, sekalinya selling. Mungkin mau sehari post, sehari selling, sehari post, sehari selling juga bisa, karena produknya udah mature. Jadi kalau
pasarnya udah mature, otomatis target calon customer-nya itu udah banyak. Beda lagi kalau misal seperti di usaha kami itu pasarnya masih bisa jadi kayak pasar yang tersier banget, Iya, pasar yang baru sangat banget ya Mas ya kecil. istilahnya. Kecil, Iya, betul. sangat-sangat kecil. Karena itu kalau kita langsung hard selling, ya gimana kita memperbanyak pasarnya ini, makanya kita intensitas kontennya lebih banyak. Kalau kita sendiri sekarang bisa dibilang dalam 6 kali posting itu cuma 1 sellingnya, jadi 5 konten 1 selling. Tapi sebenarnya sebentar lagi kami karena sudah berkat UBI juga sebenarnya, karena kemarin ikutan challenge jadi bisa berbanyak riset di UBI juga, followersnya udah makin banyak juga, kita mau berpindah jadi mungkin sekitar 3:1 atau 4:1 gitu, atau bahkan 2:1 itu tergantung pasar usaha teman-teman dan tergantung juga dari audiensnya. Kalau audiensnya masih sedikit, kalau terlalu hard selling juga susah. Tapi kalau audiensnya sudah banyak, followersnya udah 10K gitu, dan itu followers asli, mau hard selling lebih enak gitu sih. Oke, jadi disesuaikan lagi ke akun, disesuaikan lagi ke segmen followernya, betul ya Mas Ahmad ya? Iya, Jadi betul. nggak salah kaprah. Jadi teman-teman yang punya bisnis ataupun punya produk yang teman-teman promokan melalui Instagram, sebisa mungkin teman-teman harus memahami dengan betul segmennya, ya kan, pasarnya, produknya tuh apa sih gitu loh. Dan calon-calon pembelinya apakah sudah masif, apakah ini produk yang sudah common atau belum gitu. Jadi bisa membandingkan prosentasenya itu dibalikin lagi ke akunnya gitu. Nah, supaya bisa ngelihat juga nih teman-teman segmentasi followernya kayak gimana, teman-teman bisa coba pakai fiturnya Toba AI juga nih teman-teman. Jadi langsung register sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Lois di Riau. Wah, selamat malam nih yang ada di Riau dan di berbagai macam daerah di Indonesia. Banyak banget nih Mas Ahmad ternyata antusiasnya. Selamat malam, apa aja kesalahan yang harus dihindari dalam strategi marketing Instagram? Mungkin Mas Ahmad bisa bantu share yang selama ini dialami. Oke, baik, mungkin dari kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat aja ya, karena tiap akun pasti bisa beda kesalahannya. Mungkin dari kami pertama, penentuan style kontennya atau style konten dan style desain. Jadi seperti yang saya bilang di awal, perlu kita konsisten desain stylenya, apakah mau warna apa dan modelnya kayak gimana, datanya gimana. Itu mungkin perlu banyak yang dia ngonten tapi asal-asalan, jadi mungkin berantakan, sekali layoutnya kok kayak gini, kok sekali gini, jadi audiens agak bingung gitu. Kemudian yang kedua, selain tadi penentuan style konten dan style desainnya, juga mungkin di hashtagnya. Hashtag ini cukup kuat buat membantu konten kita itu reach out audience, terutama audience yang non followers. Nah, kesalahan kita waktu awal-awal, kita masih agak males-malesan buat riset hashtag, karena buat mengambil hashtag yang tepat itu jujur sangat-sangat takes time. Kita perlu riset lama banget buat menentukan hashtag yang mau kita pakai. Di hashtag itu suatu hal yang sangat-sangat rumit. Nah, jadi perlu rajin-rajin buat melakukan riset hashtag, dan pastikan hashtag yang dipilih itu yang sesuai. Yang sesuai itu mungkin bisa termasuk relate dengan konten kita, relate dengan branding kita, terus juga relate dengan kapasitas followers kita. Kalau followers kita masih sedikit, jangan main-main di hashtag yang dia punya audiens besar. Pasti kalah sama akun-akun yang besar. Jadi pertimbangan juga. Tapi kalau misal followers kita udah cukup bagus, udah 10K misalnya, kita mau bermain di hashtag yang gede, yang dimana itu postingannya udah banyak, dan saingan kita adalah akun-akun yang besar, kita udah bisa mulai berani. Jadi ditentukan juga hashtag mana yang mau kita pakai. Dan mungkin terakhir yang tentu ini paling sulit, konsistensi. Karena sekali aja teman-teman sehari nggak ngonten, itu cukup signifikan pengaruhnya. Sangat berpengaruh. Jadi, ya, sangat berpengaruh. Itu Instagram sangat sadis sih, kita harus konten tiap hari banget. Jadi memang katakanlah dalam 7 hari ya, dalam 7 hari itu kalau di kami sendiri, alhamdulillah selama beberapa minggu terakhir ini, mungkin bisa dilihat juga tadi di bukti di Toba AI kami, kok followersnya bisa konsisten naik. Itu karena benar-benar beberapa hari setelah Toba AI challenge itu dimulai, kita bisa mendapatkan followers itu kurang lebih per hari 100 sampai 200. Kalau sekarang sudah di atas 200 lebih. Jadi per hari itu ya 200 orang nambah followers itu.
Nah, tapi sekali aja kita berhenti konten. Kemarin sempat kita lagi capek ngurusin produk gitu kan, weekend. Jadi hari Jumat kita nggak konten, hari Sabtunya kita posting, hari Minggunya kita konten lagi. Jumat nggak konten, Sabtunya posting konten, tapi Minggunya nggak konten. Jadi kan dalam 7 hari udah dua kita bolosnya gitu. Itu langsung kenaikan followers kita langsung turun gitu. Biasanya 200-an cuma jadi 100-an berapa. Itu cukup signifikan pengaruhnya. Signifikan dan, ya benar banget. Dan juga plus mungkin karena kita harus konten tiap hari nih, kan butuh konsistensi. Nah, itu ada triksnya di mana teman-teman bikin kontennya itu dibuat kayak produksi sekali buat sebulan. Jadi misal ini awal bulan weekend sempatin waktu buat bikin konten untuk stok selama 1 bulan. Jadi kita gitu, kita kayak punya. Istilahnya nabung konten ya Mas ya? Ya, nabung konten bener. Jadi kita udah punya stok. Nah, besok-besok itu nggak harus setiap hari bikin, tapi tinggal posting aja, tinggal bikin caption, posting caption gitu. Jadi buat 3 poin biar tetap utama konsisten per hari. 3 poin utama kesalahan yang tadi udah disampaikan, dan ini sering sekali terjadi untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis di Instagram atau mungkin masih berupa personal blog gitu ya. Ini sering banget terjadi, yaitu tadi style konten dan juga desainnya yang harus itu juga poinnya konsisten juga ya Mas ya. Terus yang kedua, bermain hashtag. Nah, bermain hashtag ini juga penting teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai hashtag-hashtag yang pernah teman-teman pakai yang performanya udah bagus. Jadi memang kayak yang tadi Mas Ahmad bilang, ada kuncinya. Semakin teman-teman pakai hashtag yang pemakainya udah banyak, sedangkan follower teman-teman belum terlalu banyak, itu nanti akan berpengaruh dengan daya saing gitu ya. Jadi bisa jadi hashtag yang memang penggunaannya sedikit, itu malah bisa membantu konten teman-teman untuk grow gitu loh. Nah, gimana kita ngelihat hashtagnya, hashtag apa aja yang udah pernah teman-teman pakai yang berhubungan dengan produk teman-teman, teman-teman bisa banget ngelihatnya pakai Toba AI teman-teman. Jadi tools Toba AI ini berguna juga, bermanfaat juga, kepake juga untuk teman-teman untuk melihat hashtag yang pernah teman-teman pakai berhubungan sama produk teman-teman di sini gitu. Dan yang terakhir tadi konsistensi. Nah, kalau ini nggak bisa istilahnya, tools nggak bisa membantu ya kan, yang bisa membantu adalah balik lagi ke diri sendiri ataupun tim yang punya konten itu sendiri, karena konsistensi bisa disiasati dengan apa yang tadi Mas Ahmad bilang, nabung konten. Jadi kalau udah ditabung di awal akan lebih meringankan istilahnya waktu teman-teman untuk memikirkan konten apa sih yang bakal dipost hari itu, besok, lusa gitu. Kalau udah ditabung jadi lebih gampang gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin sedikit masuk, benar banget tadi terkait di Toba AI. Sedikit masuk di Toba AI. Salah satu fitur yang paling sering saya gunakan di hashtag performanya, kan di Toba AI itu ada hashtag apa aja yang kita pakai dan engagement-nya berapa, dan per media itu berapa sih engagement-nya. Itu salah satu fitur yang paling sering saya pakai, yang paling saya sukai mungkin malahan dari Toba AI itu yaitu gimana. Nah, ini benar banget contohnya. Di sini kita perlu nge-track mana sih hashtag yang well untuk kita gunakan, mana yang enggak. Kalau misalnya itu enggak bagus, ya udah kita perlu drop, kita ganti hashtag yang lainnya. Jadi cukup berpengaruh banget. Ini fitur yang sangat-sangat powerful sih buat saya gitu. Ternyata ini salah satu fitur andalan yang dipakai sama Intuisi Art nih ya teman-teman. Jadi andalannya dari Mas Ahmad dan teman-teman di Intuisi Art timnya itu adalah menggunakan performa engagement atau performa dari hashtag. Jadi teman-teman bisa pakai untuk ngelihat hashtag-hashtag yang pernah teman-teman pakai gitu. Performa mana sih yang paling bagus, yang bisa diulangi lagi, yang kira-kira ke depannya ini bisa membuat postingan teman-teman tuh bagus gitu. Oke. Jadi teman-teman langsung register sekarang juga karena ada kupon tadi Toba Talks yang bisa teman-teman pakai untuk bisa dapat fiturnya free 3 bulan. Kita langsung lanjut nih di pertanyaan selanjutnya. Oke, ada Zahri dari Padang. Selamat malam, saya mau bertanya, selamat malam. Hashtag yang berpengaruh dalam menaikkan follower. Apakah hashtag berpengaruh dalam menaikkan follower? Kalau iya, bagaimana cara memaksimalkannya? Tadi udah lumayan agak di-spill ya Mas Ahmad, kita baru aja menyebutkan. Mungkin bisa ditambahi Mas Ahmad. Mungkin kalau secara teknisnya kadang kita bingung. Oke, memang butuh hashtag yang bagus, tapi gimana sih cara dapetin hashtag yang bagus? Ini mungkin belajar dari pengalaman saya juga. Dulu mungkin terlalu idealis, jadi saya benar-benar nyari dari mentah. Kita mikir-mikir produk kita gini, hashtagnya apa, tapi ternyata
kalau kita lebih realistis, teman-teman tinggal cari kompetitor teman-teman, misal apalagi kalau teman-teman bermain di pasar yang sudah mature gitu, misal di bidang kopi ya, cari aja mana sih kompetitor kita brand kopi yang dia di sosmednya udah bagus, kemudian cek, oh memang di sosmednya sudah engagementnya bagus dan di tiap postingannya ada hashtag tuh, lah kumpulin aja hashtag dari kompetitor itu, kita kumpulin hashtagnya, ketemu banyak banget, dan ini justru yang sedang kami lakukan juga, mencoba mencari hashtag dari kompetitor, kita kumpulkan, kemudian juga nggak semena-mena kita pakai, tapi kita analisis nih, misal dari kompetitor A dia pakai hashtag hashtag 1, 2 sampai 10. Dan kita analisis nih, hashtag 1 ternyata spesifikasinya kayak gini, performanya kayak gini. Oke, bagus, bisa kita pakai, kita adopsi. Kemudian hashtag 2 ternyata nggak bagus, ya udah kita nggak perlu adopsi. Jadi setelah kita kumpulkan, kita seleksi nih mana yang cocok buat kita pakai. Mungkin itu sih kalau buat cara memaksimalkannya. Kemudian tinggal dipakai dan tinggal dipantau, tadi dimaksud bisa pakai atau AI ya, dipantau hashtagnya benar-benar well atau enggak gitu sih. Oke, berarti Mas Ahmad ngecek hashtag yang dipakai sama kompetitor pakai Toba AI juga ya? Ya, di Toba AI juga itu kan ada fitur kompetitor ya, tinggal Nah, itu tadi. Jadi nggak cuma ngecek engagement hashtag yang pernah teman-teman pakai, tapi teman-teman juga bisa ngelihat hashtag atau performa dari pos-posan yang dipost oleh kompetitor yang sejenis sama akun bisnis yang teman-teman punya gitu. Jadi itu tadi apa ya, teknik ATM alias copy paste terus nanti memodifikasi itu tuh bisa dipakai. Jadi ngelihat kompetitor kita tuh pakai apa gitu ya, pakai hashtag apa gitu kan, terus postingannya jenisnya kayak apa, itu dicek kompetitor di Toba AI bisa teman-teman. Nanti habis itu teman-teman tinggal memodifikasi, mau kontennya diapain gitu kan, mau apa namanya, mungkin isinya yang diubah-ubah, nah itu tinggal nanti dimodifikasi aja gitu. Jadi banyak banget nih ternyata ilmu-ilmu yang diserap sama Mas Ahmad lewat Toba AI, bahkan fitur-fiturnya ternyata bermanfaat banget ya buat Mas Ahmad dan juga Intuisi Art. Wah, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ternyata ini pertanyaan terakhir. Karena ternyata time-nya sudah di 8.29. Jadi nanti aku harap sih nanti ke depannya, karena tadi teman-teman juga banyak yang menanyakan di kolom chat nih Mas Ahmad, ternyata antusiasme teman-teman di sini banyak tadi yang menanyakan mengenai live course ataupun short course. Teman-teman setuju nggak kalau misal Mas Ahmad nanti ngisi short course atau mungkin live course gitu? Wah, supaya lebih deep lagi, lebih dalam lagi materi yang mau Mas Ahmad kasih gitu. Mungkin teman-teman di sini tadi yang bahas soal live course, short course yang mungkin membutuhkan, setuju nggak kalau misal Mas Ahmad ngisi live course, nanti kita carikan materi yang lebih apa ya, lebih deep lagi biar teman-teman bisa langsung interaksi nih satu sama lain ke Mas Ahmad, bisa langsung konsul gitu. Kalau ini kan masih dua arah. Wah, setuju banyak banget nih ternyata. Oke, jadi kita jujur pun juga gimana? Izin masuk bentar, jujur pun dari materi yang saya sampaikan, saya nggak expect sih ternyata tes yang lebih lama, karena sebenarnya dari yang tadi saya sampaikan itu mungkin baru mengcover 60% dari yang saya siapkan. Jadi sebenarnya emang buat social media branding ini sangat-sangat jelimet, rumit, dan sangat-sangat kompleks. Jadi masih banyak banget sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi ya karena waktunya ya tadi baru sampai segitu sih. Iya, benar. Itu tadi baru 60% teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tulis di komen ini setuju banget akan ada live course, short course, nanti dari kita tunggu ya Mas Ahmad nanti kapan akan mengisi live course dan juga short course-nya. Kita tunggu waktunya kapan. Kita masuk dulu nih Mas ke satu pertanyaan terakhir dulu. Mohon bertanya, gimana caranya mengetahui konten yang sedang tren di kalangan masyarakat? Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu trik. Oke, cara konten yang tren di kalangan masyarakat. Pertama, ini masuk trik yang sangat bagus, tapi jujur sangat sulit karena memang konten yang sesuai dengan tren itu bagus untuk mencari audiens karena pasti masyarakat langsung mau untuk mengkonsumsi konten kita. Tapi untuk kita memproduksinya itu cukup rumit karena pertama kita harus up to date gitu dengan berita. Ada berita apa nih? Oke, ada berita misal kasus A atau mungkin contohnya kemarin contoh misal di BTS Mil gitu, ada heboh BTS Mil gitu kan, itu kita perlu mikir, oke ini ada konten yang ada isu yang menarik, tapi kita juga perlu mikir gimana bungkusnya biar isu BTS Mil ini itu kan dari
dari brand lain ya, gimana kita bungkus untuk menaikkan engagement akun kita itu juga cukup rumit. Harus nggak cuma ATM tapi benar-benar ada isu, kita perlu mereset merestart konsepnya, tapi tetap dengan isu yang sama, tapi dengan cara dengan fitur yang kita juga mempromosikan produk kita itu cukup rumit. Nanti kemudian kalau gimana cara kita mengetahui konten yang tren ya, pertama harus update dengan berita, harus update ya. Kemudian kita sendiri juga harus kreatif nih, punya kreativitas yang mumpuni buat bisa mengotak-atik berbagai macam isu untuk kemudian bisa kita gunakan untuk promosi kita. Itu mungkin yang paling susahnya di kreativitas. Nah, tapi mungkin kalau masih sulit juga, kalau merasa belum terlalu kreatif, belum ada gambaran mau gimananya, bisa benchmarking dari akun-akun yang lain atau mungkin dari kasus-kasus yang lain. Misal dulu banget ada kasusnya yang Eiger ya, yang Eiger ada kasus surat itu kan mungkin bisa dijadikan kasus, dulu tuh ada kasus ini, kemudian banyak yang menggunakan isu itu untuk promosi akun mereka. Mungkin kita bisa benchmarking cara mengupasnya gimana. Lebih seperti itu, semoga menjawab juga. Ya, semoga bisa menjawab untuk teman-teman. Jadi peka-peka juga ya Mas ya, ngelihat trennya yang lagi naik apa. Ya, harus peka. Benar, harus peka. Nah, karena tadi baru 60% nih materi yang disampaikan sama Mas Ahmad, dan nggak nyangka ya, ternyata 60% itu kurangnya masih banyak banget. Jadi nanti kita tunggu kira-kira kapan ya Mas Ahmad bisa mengisi live course ataupun short course untuk teman-teman di sini yang antusiasnya ternyata besar sekali. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan tadi, terutama yang terakhir tadi dari Malaysia, Mas, itu jauh banget. Dari Dewinta Putri dari Malaysia. Beneran di Malaysia atau enggak, cuman intinya terima kasih banyak teman-teman yang udah pada join. Untuk link feedbacknya nanti akan dibagikan di kolom chat oleh teman-teman panitia dari Toba AI Talks. Dan kita tunggu ya Mas Ahmad kesediaannya untuk mengisi live course supaya teman-teman di sini dapat materinya bisa lebih full lagi 100%, karena tadi ternyata sebanyak itu tuh baru 60%, baru kulitnya aja. Karena itu tadi kayak Mas Ahmad bilang ya, ngomongin soal sosial media branding itu ternyata jelimet panjang banget, perlu satu persatu touching dengan istilahnya peserta. Jadi nanti kalau misal kedepannya akan ada live course ataupun short course, kedepannya teman-teman bisa lebih deket lagi sama Ahmad untuk bisa dikasih tahu satu persatu nih triknya gimana, ini tuh ilmunya apa, seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung dilihat. Tentunya teman-teman juga nanti bisa dapat free tools Toba AI Instagram Analytics gitu. Jadi teman-teman bisa pakai, sekarang juga bisa regis. Nah, itu udah di-share screen juga sama teman-teman panitia dari Toba AI Talks. Link feedback-nya bisa di-screenshot di situ ya teman-teman, atau mungkin di-foto pakai handphone yang handphonenya sudah standby. Jadi link feedback ini nanti kita bakalan tunggu sampai tanggal 7 September jam 1 siang teman-teman. Jadi waktu pengisian link feedback-nya masih lama, nggak usah buru-buru, kita tungguin sampai tanggal 7. Terus untuk sertifikatnya nanti akan dibagikan maksimalnya di tanggal 8 September. Jadi setelah teman-teman ngisi hari ini misalnya, ditunggu sampai tanggal 8, itu pasti nanti sertifikatnya akan diterima gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan diterima sertifikatnya, dan teman-teman cukup mengisinya 1 kali aja ya. Jadi ditunggu sampai tanggal 7, nggak usah buru-buru. Yang penting ini di-screenshot dulu atau difoto dulu. Nah, nanti sertifikatnya ditunggu maksimal sampai tanggal 8. Jangan lupa buat register Toba tadi karena ada vouchernya juga, Toba Talks. Nah, teman-teman bisa pakai itu, nanti akan free dapat fiturnya 3 bulan gitu. Jadi register sekarang juga. Jadi nanti ketika ada live course ataupun short course dari Toba AI, dan nanti kalau pematerinya dari Mas Ahmad lagi, nanti teman-teman bisa langsung nih pakai fitur buka Instagram, diajarin langsung sama si yang punya intuisi art, trik-triknya gimana, secara detail kayak tadi, gimana caranya ngebangun awareness, ngasih benefit ke follower teman-teman, terus soft selling, terus habis itu gimana caranya selling yang tepat, ya kan? Nah, itu nanti bakal diajarin lebih deep lagi sama Mas Ahmad, jadi ditunggu jadwalnya, pantengin terus di Instagramnya Toba AI, tentunya nanti kita akan update terus informasinya di sana. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di foto ataupun di screenshot ya link feedbacknya, dan jangan lupa register Toba AI free
Kalau teman-teman pakai voucher Toba Talks, teman-teman akan dapat 3 bulan fitur Toba AI free buat teman-teman. Jadi bisa dicoba malam hari ini juga untuk bisa ngelihat akun teman-teman di sana performanya kayak gimana sih gitu. Terima kasih banyak Mas Ahmad dari Intuisi Art, dan sampaikan juga terima kasih Sama-sama. untuk tim Intuisi Art yang tidak bisa ikut muncul di sini tapi sudah ngonten sangat-sangat keren bareng sama Mas Ahmad. Terima kasih banyak juga sudah masih menggunakan Toba AI sampai saat Ya, ini untuk menganalisa Instagramnya. Ternyata bermanfaat sekali, dan semoga kebermanfaatan dirasain ke teman-teman yang lain di sini ya sebagai peserta Toba AI Talks. Gitu. Kita ketemu di lain kesempatan Mas Ahmad. Sehat oke, selalu. sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan diberikan dari teman-teman Toba AI untuk kami sharing di sini. Jadi sangat-sangat terima kasih. Karena Terima kasih otomatis Mas. juga menaikkan engagement akun kami begitu sih. Jadi terima kasih Amin. banyak. Semoga followernya 2.000 lagi segera tercapai ya Mas, biar jadi Aduh, 10K. amin, Amin. amin. Kita doakan semoga dari sini langsung bisa menaikkan follower ya. Jadi nanggung nih, Amin. soalnya udah tinggal 8.000 kan. Jadi semoga kita Iya, doakan biar segera 10K. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mas Ahmad. Terima kasih sama-sama, banyak. maaf Teman-teman juga. semua, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu teman-teman. Kita ketemu di Toba AI Talk selanjutnya. Dah.